Setiap pagi, kita selalu bangun dengan alarm dari HP kita. Tapi, tahu nggak sih, kalau dulu setiap pagi selalu dimulai dengan jam waker atau suara orang lain. Berita dulu pun juga datang dari koran, radio, ataupun cerita tetangga. Tetapi, sekarang tinggal satu bunyi dari alarm ponsel, layar langsung penuh dengan notifikasi, pesan masuk, dan update media sosial. Tapi, pernahkah kalian bertanya sudah sampai kemajuan tahap apakah kita? Dan mau dibawa kemana selanjutnya? Perubahan besar seperti ini tidak terjadi begitu saja. Di baliknya, ada negara-negara yang memang serius membangun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai fondasi kemajuan mereka. Bukan hanya cuma ikut tren, tetapi juga menciptakan arah baru. Singapura sering dijadikan contoh, mulai dari sumber daya alam yang terbatas, negara yang kecil tapi fokusnya sangat jelas. Mulai dari pendidikan, teknologi, serta juga riset yang didorong oleh pemerintah. Hasilnya pun juga terlihat dalam sistem, mulai dari transportasi, layanan publik, dan juga ekosistem masyarakat yang terstruktur. Mereka tahu kalau tidak berkembang di bagian iptek, mereka akan tertinggal. Amerika Serikat bergerak lewat kekuatan inovasi, kampus, pusat riset, dan perusahaan teknologi saling terhubung. Dari sana, lahir berbagai terobos yang mengaruhi dunia. Bukan cuma soal bisnis, tapi soal bagaimana teknologi mengubah cara hidup manusia secara global. Di sana, iptek bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi menjadi salah satu penggerak utama ekonomi. Ladies and gentlemen, welcome to China. Cina punya pendekatan yang berbeda, lebih terencana dan agresif. Investasi besar-besaran ke AI, 5G, dan industri digital dilakukan secara sistematis. Targetnya jelas, tidak hanya menjadi pasar teknologi, tapi menjadi pemimpin teknologi. Dalam waktu relatif singkat, lonjakannya terasa nyata. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, pendekatan negara-negara tadi memang terlihat berbeda. Mereka sejak awal menjadikan iptek sebagai fokus utama pembangunan, bukan sekedar mengikuti perkembangan yang sudah ada. Sekarang kesimpulannya cukup jelas. Negara yang menempatkan iptek sebagai pusat strategi pembangunan biasanya bergerak lebih cepat dan menjadi lebih mandiri. Teknologi juga sudah mengubah banyak hal dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari cara berkomunikasi sampai cara bekerja dan belajar. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana posisi Indonesia di dalam perkembangan itu? Apakah kita hanya akan menjadi penonton yang mengikuti perkembangan negara lain, atau mulai berusaha menjadi bagian dari mereka dengan benar-benar menguasai dan mengembangkan iptek secara serius? See you in Indonesia, Mas.